Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Sebelumnya terima kasih Mama sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Nama saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Asuyuti Pager Ageng. Saya mau bertanya dong, Ma. Mangga, Ibu. Bagaimana caranya agar tetap sabar menghadapi ujian dan cobaan? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Eti. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu Eti udah tahu sabar itu apa? Sabar itu sikap, Ibu Eti. Sikap tidak terus-menerus berputus asa. Sikap agar kita tidak terus-menerus mengeluh. Sikap untuk tetap berikhtiar agar semua hal yang menjadi musibah, semua hal yang menjadi masalah itu tidak terus-menerus membelenggu kita. Dan untuk tetap terus-menerus bersabar, caranya bagaimana? Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Di akhir ayat ada Innallaha ma'as-sabirin. Jangan khawatir, Ibu Eti. Ada Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Ibu Eti. Jadi, Ibu jangan khawatir kalau misalkan nanti ditimpa musibah, ujian, timpa cobaan. Hal-hal seperti itu akan dijawab oleh Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Ibu. Siapa yang bilang seperti itu? Allah sendiri. Allah menjamin dan menjanjikan bahwa Allah akan bersama. Bukan siapa-siapa yang bersama ya, bukan nabi, bukan malaikat, bukan juga sahabat-sahabatnya ataupun keluarga, tetapi Allah langsung yang bersama orang-orang yang sabar. Misalkan Ibu Eti musibahnya anak sakit, misalkan suami tidak mencari nafkah, mertua galak, itu musibah dan ujian ya Ibu. Nah, bagaimana cara menghadapinya itu bersabar. Tadi ya, sikap terus berikhtiar, terus berikhtiar. Kalau anaknya sakit, bawa ke rumah sakit, obatin. Kalau misalkan suami tidak mencari nafkah, berusaha untuk berdiskusi dan mengobrol gitu biar tahu kewajibannya bahwa suami itu harus mencari nafkah. Ataupun punya mertua galak, coba sedikit-sedikit didekatkan ya, mengobrol ataupun dikasih hadiah ibu mertuanya biar nggak galak-galak gitu Ibu. Ibu-ibu, Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa bersabar dalam ujian itu membersihkan dosa Ibu. Lumayan banget Ibu kalau misalkan dosanya segunung terus juga dapat ujian, dan bersabarnya segede gunung juga insya Allah bakal dihapus Ibu ya, bakal dikurangi, dibersihkan dosa-dosanya sesuai dengan ujian atau musibah yang Ibu sabarkan. Ya, seperti itu keuntungannya Ibu. Udah untung nih, Allah bersama kita. Langsung ya Ibu ya, bersama kita. Terus juga yang kedua, dibersihkan dosanya. Seperti itu Ibu Eti. Juga selain sabar Ibu, kalau misalkan dihadapi dengan ujian atau cobaan, kita juga harus memakai pertolongan yang kedua, yaitu sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini Ibu, harus sholat. Sholat apa? Bukan sholat 5 waktu Ibu, itu mah udah wajib ya, harus dilaksanakan. Harus sholat sunnah Ibu, diperbanyak ya. Sholat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur. Ada yang sebagian sebelum asar, ada juga yang
sebelum maghrib, sudah maghrib, setelah isya ibu itu sholat sunnah rawatib. Dan jangan lupa ibu ada sholat duha, ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu seperti anak panah yang melesat tepat pada sasaran, kata Imam Syafi'i ya ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu berdoa nih pada sholat tahajud, ibu bakal insya Allah terijabah doanya. Seperti itu ibu. Jadi selain sabar, kita juga harus lebih rajin ibadah. Kadang-kadang ibu ya, manusia mah kalau misalkan dikasih cobaan malah makin lupa sama ibadah. Kayak gitu ibu.